Ya, saya berdoa, saya percaya tahun 2022 ini tahun pengharapan yang baru buat kita semua. Amin. Minggu lalu suami saya udah sharing, dia bilang bahwa dia dapetin bahwa ini tahun yang baru, tahun pengharapan yang baru. Ya, saya berdoa dan saya juga dapetin nanti di akhir nanti saya akan sharing juga. Tapi hari ini saya berdoa Anda yang hari ini datang, yang udah mulai ribut dengan aktivitas, dengan rutinitas, yang udah semua udah back to normal. Hari ini kita datang dengan rasa syukur. Ya, ini satu lagu yang saya kalau ingat lagu ini selalu biasanya nyanyiin di CTC. Ya, kalau lagi onsite. Ya, tapi saya berdoa. Ini sampai sekarang saya masih ingat gerakan tariannya ya, secegoyan ya, semua saya masih ingat. Tapi saya berdoa hari ini kita datang sama Tuhan dengan rasa syukur, kita datang sama Tuhan dengan rasa Tuhan hari ini aku mau datang dengan sesuatu yang baru, ya dengan hati yang baru, dengan rasa syukur yang melimpah. Amin. Banyak yang Tuhan perbuat, saudara. Hari ini kita mau ingat semua yang Tuhan perbuat. Ya, yuk kita datang sama Tuhan. Cece Gwen kalau misalkan bisa cari liriknya bisa di-share di chat. Terima kasih Tuhan. Ini semua kedengeran ya? Suara gitarnya juga kedengeran ya? Oke, yuk. Terima kasih Bapak. Banyak yang kau perbuat. Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku, rancanganmu indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, saudara. Banyak yang kau perbuat Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam hidupku, di dalam hidupku, rancangan-Mu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Ya Tuhan, perlu kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata Tuhan, nyata dalam hidupku. Mari angkat tangan-Mu, katakan ku bersyukur Tuhan. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih
di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur. Mari angkat syukurmu hari ini ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Syukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, Kau kumpulkan kami Tuhan. Untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Allah. Hari ini Tuhan, biar setiap kami Tuhan melihat Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada, hari ini kami Tuhan, kami bisa sehat, keluarga kami bisa sehat Tuhan. Kami mau mengucap syukur Bapak. Terlepas dari semua apa yang kami alamin Tuhan, biar hati ini limpah dengan syukur Bapak. Biar hati ini limpah Tuhan dengan sukacita yang dari Tuhan. Bapak, hari ini kami berdoa Tuhan, biar hadirat-Mu Tuhan mengalir dari awal sampai akhir Bapak. Hari ini Tuhan kami berdoa biar setiap hati ini Tuhan Engkau buka lebar-lebar Tuhan. Kami berdoa Tuhan tidak ada tanah hati yang terlalu kering, tidak ada tanah hati yang terlalu keras Tuhan hari ini Bapak. Hari ini kami berdoa Tuhan urapi setiap firman, urapi Tuhan setiap kata-kata Tuhan. Kami berdoa hari ini urapan-Mu bisa mengalir dari awal sampai akhir Bapak. Kami berdoa hari ini ada hati Tuhan yang mau terbuka, ada hati-hati Tuhan yang mau yearning, yang mau teriak sama Engkau Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, mari mengalir Tuhan urapan-Mu, mari mengalir Roh-Mu Tuhan, mengalir di tempat ini, mengalir di setiap rumah-rumah Tuhan, mengalir untuk setiap pribadi Bapak. Bapak, hari ini hamba lepaskan Tuhan rasa haus, rasa perlu akan Engkau Tuhan, rasa lapar Tuhan akan Engkau hari ini Bapak. Hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, setiap hati yang terlalu penuh, setiap pikiran yang terlalu penuh hari ini kosongkan Tuhan. Hari ini kosongkan Bapak. Hari ini saya berdoa Tuhan, Bapak, saya berdoa setiap gelas hati yang terlalu penuh Bapak, hari ini Kau kosongkan Tuhan. Hari ini hamba berdoa Tuhan, ada aliran air-Mu, ada aliran anggur-Mu Tuhan yang turun Tuhan, memenuhi hati setiap kami Bapak. Hari ini Tuhan saya berdoa Tuhan buat setiap kita yang Kau yang merasa bahwa hatimu sedang kering, hatimu yang sedang bingung, hatimu yang sedang penuh dengan segala macam pikiranmu. Hari ini taruh tanganmu di dada yuk. Hari ini saya berdoa biar hatimu itu cukup kosong saudara, untuk Tuhan isi dengan sesuatu yang baru. Ya, taruh tanganmu di dada dan kita akan berdoa. Bapak, hari ini Engkau lihat setiap tangan Tuhan.
Kau lihat setiap hati Bapak. Bapak, hari ini hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus kosongkan setiap hati Tuhan. Hamba berdoa setiap batu yang tajam, setiap hal yang memenuhi Tuhan. Hari ini Tuhan kau kosongkan Bapak. Hari ini hamba berdoa Tuhan, aliri Tuhan dengan aliran-Mu, aliri Tuhan dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh yang dari Engkau Bapak. Hari ini mengalir Tuhan ke setiap rumah, setiap hati Bapak. Hari ini Tuhan buka setiap telinga, buka setiap hati Tuhan. Mengalir Tuhan, mengalir Tuhan, mengalir Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami mau dengar firman-Mu, Tuhan buka Tuhan setiap telinga, buka setiap hati Allah. Jadikan itu sesuatu yang tajam, jadikan itu sesuatu yang powerful Tuhan dalam hidup setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau siap dengar firman-Mu Tuhan, buka telinga kami, buka hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Oke, shalom semua. Semuanya baik-baik saja ya semua. Nyambung yang minggu lalu, saudara. Hari ini kita mau dengarkan dari rekan-rekan kita, dari Glenn, dari istri saya nanti juga apa yang mereka alami dan apa yang mereka rasakan sebagai tuntunan Tuhan di tahun 2022 ya. Tidak harus sebetulnya semuanya exactly terjadi dalam ketepatan yang sempurna menurut saya, karena setiap tahun itu pasti punya pendidikan dan pengajaran masing-masing, tapi yang penting kita ada kerangka garis besarnya. Kita ada kerangka garis besarnya supaya kita ngerti seperti apa dan kemana Tuhan mau ajar kita. Ya, suara saya di sini terdengar dengan jelas nggak? Oke? Clear? Good ya. Jadi itu yang paling penting, dan nanti teman-teman kita juga akan sharing ya. Dan nanti saya akan tutup sama-sama seperti yang biasa dan kita akan berdoa. Oke? Kalau beberapa Anda buka tahun udah mengalami banyak hal yang tidak enak sepertinya, yang aneh-aneh, nggak apa-apa. Saudara belajar beriman, belajar melawan dengan iman ya. Dan ada satu ayat yang saya yakin Tuhan siapkan buat kita. Nanti terakhir saya akan sampaikan dan kita akan belajar sama-sama probably sepanjang tahun. Oke ya. Yang pertama-tama saya akan berikan kesempatan buat Glenn dulu untuk sharing. Ya, udah siap Glenn? Ready? Ya, good. Mantap. Ya. Bagus Glenn. Terlihat bulat. Terlihat lebih bulat dari biasa. Bagus. Mantap. Oke, good. Go ahead. Langsung nih Pak. Tes. Shalom saudara. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau bisa gedean dikit boleh atau deketan dikit? Udah deket nih Pak, udah deket banget. Lebih bulat lagi gua kalau lebih deket lagi. Ini kayak donat ini. Oh, saya punya volume kecil. Kayak bomboloni nanti kalau deket. Oke. Good, bagus. Udah bulatan dikit. Good. Shalom semua. Hari ini saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Especially buat tahun ini ya, tapi juga nggak buat tahun ini aja sih, tapi buat firman Tuhan buat seumur hidup kita, saya percaya. Jadi kita berdoa sebentar saudara. Bapak kayak bersyukur buat siang hari ini Tuhan, biar firman-Mu sungguh jadi sesuatu yang memerdekakan hidup setiap kami Tuhan, dan biar jadi benih yang mati dalam hidup setiap kami dan akan berbuah bertumbuh pada waktunya Bapak. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, sudah pernah gak ngalamin dalam hidup ini, saudara berdoa sama Tuhan, saudara berharap sama Tuhan, saudara minta sama Tuhan, bukan hal yang macam-macam sih ya, tapi hal-hal yang esensi, misalnya
Gilbert, Kinkin berdoa buat anak laki-laki gitu ya, itu kan esensial gitu buat meneruskan marga mereka masing-masing gitu. Itu nggak apa-apa ya. Kita boleh minta apa aja sama Tuhan, dia Bapa kita. Tapi pernah nggak saudara berdoa ya, berharap jawaban, berharap doa saudara dikabulkan oleh Tuhan, tapi sampai masa tertentu yang saudara harapkan itu nggak terjadi, saudara. Itu nggak terjadi dan ya udah berlalu begitu aja. Berapa banyak yang pernah? Coba boleh kasih jempolnya nggak? Berapa banyak yang pernah kayak gitu? Tuhan, aku butuh ini, Tuhan. Tuhan, aku perlu ini, Tuhan, dalam hidupku, Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan nggak berbuat apa-apa dan waktu berlalu begitu aja, saudara. Pernah? Ya, saya lihat ada beberapa yang kasih jempolnya. Pernah ya? Saya pun sama, saudara, seringkali kayak gitu. Nah, kita mau belajar sesuatu hari ini dari firman Tuhan. Dan saya berdoa ini jadi bekal buat kita, bukan cuma untuk menghadapi tahun ini aja, tapi seumur hidup kita, saudara. Firman ini kita pegang dan kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Yuk kita buka sama-sama di Lukas pasal yang pertama. Pasal yang pertama. Ada yang nyala itu. Ayatnya yang mulai ayat yang kelima, saudara. Agak banyak ayatnya, tapi nggak apa-apa ya, kita belajar firman Tuhan siang hari ini sama-sama. Saya bacakan buat setiap kita, Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini pasangan yang luar biasa, saudara. Zakaria, Elisabet, mereka dedikasikan, mereka beri seluruh hidup mereka untuk Tuhan. Zakaria seorang imam, ya, dia melayani Tuhan, dan Alkitab mencatat keduanya hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak bercacat. Tetapi perhatiin baik-baik ayat yang ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Tapi dalam hidup mereka, saudara, mereka nggak punya anak. Sebagai sepasang suami istri, tentu aja, saudara, berkat terbesar dalam kehidupan rumah tangga adalah salah satunya adalah anak yang terbesar menurut saya. Kalau kita menikah, setelah sekian lama kita belum punya anak, I think itu lumayan mengganggu, ya. Punya anak pertama perempuan, punya anak kedua perempuan, itu puji Tuhan, saudara. Tapi nggak apa-apa kalau mau satu lagi yang ketiga gitu ya, Yuyun ya, Lili gitu, nggak apa-apa kalau itu sih, ya. Nah, mereka nggak punya anak, saudara. Padahal Alkitab mencatat mereka hidup benar dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ya. Dan saudara tahu arti kata Zakaria itu apa? Arti kata Zakaria itu, saudara, dia Tuhan yang mengingat. Jadi menarik ya. Zakaria pasti dia berdoa sama Elisabet. Saya percaya. Dia berharap, Tuhan karuniakan kami anak, Tuhan. Mau punya anak, Tuhan, di hidup kami, Tuhan. Tapi pada kenyataannya, saudara, di hidup mereka, di usia mereka yang udah lanjut, mereka belum punya anak, gitu. Ya, kita baca terus ayat ke-8. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan.
Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ayat 10, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat 11, suddenly, saudara, tiba-tiba. Maka tampaklah pada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tiba-tiba ada malaikat datang, saudara, ke hadapan Zakaria. Ayat 12, kaget Zakaria. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, ya, sebab doamu apa? Telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Menarik apa kata Zakaria kepada malaikat itu? Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Seringkali, saudara, jawaban Tuhan, seringkali perbuatan Tuhan yang ajaib datang di waktu-waktu yang sebetulnya kita udah nggak berharap lagi. Seringkali itu modus operandinya Tuhan, saudara. Cara dia kerja ya kayak gitu. Kalau kita baca Alkitab, kita bisa belajar sama-sama. Kita bisa kenal Tuhan kita lebih lagi. Abraham, Ishak hadir dalam hidupnya waktu apa? Waktu udah mati pucuk, saudara. Ya kan? Lazarus, Tuhan sengaja datang telat, sehingga Lazarus sudah mati, saudara. Padahal Maria dan Marta berharap Tuhan bisa sembuhin penyakit Lazarus. Tapi Tuhan sengaja datang. Kelihatannya terlambat. Kelihatannya kok Tuhan nggak berbuat apa-apa ya? Kok dia tidak mengingat ya? Padahal Zakaria artinya Tuhan yang mengingat. Tapi kok udah lanjut umurnya, tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2030 belum punya anak juga Tuhan. Udah tua ini, ya kan? Tapi justru jawaban Tuhan datang, saudara, ketika harapan itu udah mati di hidup Zakaria dan Elisabet. Dan saat itu Tuhan kerjakan hal yang ajaib di hidup Zakaria dan Elisabet. Saya berdoa tahun ini, saya percaya tahun ini, dia Tuhan yang mengingat, saudara. Mungkin di tahun-tahun yang lalu kita punya hal-hal yang kita doakan, kita bawa ke Tuhan. Dan kelihatannya nggak ada apa-apa, saudara. Kosong, begitu aja. Kelihatannya dia nggak menjawab apa-apa, dia nggak kasih arahan apa-apa. Ya begitu aja, berlalu begitu aja, kelihatannya. Tapi Alkitab mencatat, kita belajar sama-sama, saudara. Ternyata nggak kayak gitu. Dia datang di waktunya dia. Kita harus belajar percaya Tuhan punya waktu yang terbaik menurut dia. Dan biarlah dia jadi Tuhan dalam hidup kita. Jadi Tuhan setuhan-Tuhannya. Sesuai dengan kedaulatannya, saudara. Bukan sesuai dengan waktu kita, kedaulatan kita, kemauan kita. Tapi kita belajar, Tuhan, aku serahkan semuanya ke dalam tangan. Biar Engkau yang berdaulat. Saya berdoa tahun ini, buat setiap hal yang mungkin kita pernah bawa ke Tuhan dan kelihatannya nggak terjadi apa-apa, jangan kaget, saudara. Kalau tiba-tiba dalam hidup saudara ada malaikat datang dan tiba-tiba dia bawa jawaban doa saudara. Saudara mungkin bertanya, Tuhan, kenapa sekarang Tuhan? Kenapa nggak tahun-tahun lalu Tuhan?
seperti si Zakaria kan bilang gitu, aku udah tua, istriku udah lanjut umurnya. Dia nggak terima jawaban doa itu dengan sukacita, tapi dengan satu pertanyaan lagi bahkan ke Tuhan, ke malaikat Gabriel itu. Ya, kita lihat Zakaria seorang imam yang melayani Tuhan, tapi di hatinya, saudara, ternyata ada sesuatu yang mengecewakan dia. Saya berdoa kalau di antara kita ada hal-hal di hidup kita yang membuat hati kita kecewa. Mungkin banyak orang nggak tahu, di luarnya kita biasa-biasa aja. Ya, kita tetap buat apa yang harus kita buat, tapi Tuhan tahu kondisi hati kita. Saya juga berdoa biar tahun ini jadi tahun di mana Tuhan memulihkan hati setiap kita dari setiap kecewaan, dari setiap pertanyaan yang belum ada jawabannya dalam hidup kita. Dan seringkali dia tampil secara tiba-tiba di waktu-waktu yang seringkali bahkan kita nggak sadar, wah justru kayak gitu saudara dia kerja dalam hidup kita. Amin. Saya nggak mau lama-lama saudara, karena Bu Mary sepertinya sudah akan berbicara ya. Sepertinya dia udah serapi-rapiin rambut, bentar lagi dia akan berbicara. Sabar saudara, 2 menit lagi. Ya. Kita buka ayat Lukas yang sebentar saudara. Lukas yang pertama juga. Tadi kita belum baca ya. Waktu malaikat Gabriel membuat bisu si Zakaria. Ketika dia ngomong kayak gitu, seolah-olah nggak percaya dengan jawaban doa dari Tuhan, malaikat Gabriel buat Zakaria bisu, saudara. Ya. Jadi kita belajar sesuatu juga hari ini tentang mulut kita, saudara. Ya. Lukas pertama, ayat yang ke-62. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya, ini si Zakaria, saudara, untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis karena masih bisu, belum bisa ngomong, saudara. Zakaria minta batu tulis, lalu Zakaria menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Ayat 64, saudara. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Kita lihat mulutnya Zakaria, saudara, itu berubah 180 derajat. Dari yang negatif, dari yang nggak percaya sama Tuhan, ke bisu, lumayan, bisu tuh lumayan, netral. Nggak ngomong hal yang negatif, tapi juga nggak ngomong hal yang positif. Diam, lumayan, saudara. Tapi Alkitab mencatat di ayat ke-64, ya, mulutnya terbuka dan terlepas lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Luar biasa. Tuhan lakukan hal yang ajaib juga di hidup Zakaria, saudara. Bukan cuma sekedar dia terima jawaban doanya Yohanes sebagai anaknya, akhirnya dia bisa punya anak di masa tuanya bersama Elizabeth istrinya, tapi Tuhan juga pulihkan hati Zakaria, saudara. Ya kan, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Ketika dia emang bisu mulutnya, tapi kan dia bisa lihat, istrinya beneran loh mengandung. Dan ketika lagi diskusi tentang nama, dia udah tahu namanya siapa karena kan malaikat udah ngomong ke dia. Dan matanya melihat perbuatan Tuhan yang ajaib itu sungguh terjadi di hidupnya. Dan akhirnya hatinya dipulihkan dan dia bisa memuji Tuhan dari hatinya. Saya berdoa tahun ini ketika Tuhan muncul di saat-saat yang kita nggak harapkan, ketika dia
berikan jawaban dari dengar setiap ya mungkin ya, tapi dari hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya, saudara, itu bisa membawa hati kita kembali ke Tuhan, saudara. Bisa membuat mulut kita dan ucapan hati ini, saudara, kembali bisa memuji-muji Tuhan dari hati kita. Yang selama ini mungkin dalam hatimu ada hal-hal yang buat engkau kecewa dan bertanya-tanya, saudara. Tapi tahun ini saya berdoa, biar lahir puji-pujian dari hidup setiap kita. Biar lahir kata-kata yang baik, yang mulia untuk Tuhan kita. Karena kita melihat perbuatannya yang ajaib itu Dia lakukan di hidup kita. Amin. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita benar, tapi ketika waktunya Tuhan sampai, ya sampai, saudara. Ketika jawaban itu harus datang di hidup kita, dia datang. Amin. Kita sama-sama tahun ini kita berharap sama Tuhan. Ya. Tahun-tahun lalu hatimu penuh dengan pertanyaan, kekecewaan. Nggak apa-apa, saudara. Di Alkitab pun sama. Banyak orang yang ngalamin kayak gitu. Nggak apa-apa. Tuhan nggak anti dengan orang yang kecewa sama dia. Tapi dia malah berurusan dengan orang yang penuh dengan kekecewaan terhadap dia. Salah satunya siapa? Zakaria, saudara. Dan Tuhan pulihkan keadaannya dengan ajaib. Saya berdoa ini jadi tahun pemulihan buat hidup setiap kita, di mana Dia membawa hati kita kembali kepadanya dan mulut kita kembali memuji-muji nama. Amin. Silakan Bu Mary. Cepat banget ya. Wah, cepet banget Glenn sharingnya ya. Semuanya bisa dengar suara saya dengan jelas ya, karena saya agak jauh dari mic nih. Ya coba kasih jempolnya dong, karena semua pada mati. Cuma jempol Cynthia doang yang keluar. Ya kalau di sini semua pada kedengeran. Saudara, saya mau sharing. Tadi saya pikir karena suami saya sharing, Glenn sharing, saya terakhir, ya udah saya bagian penutup gitu ya. Nggak tahu ya suami saya nggak sharing. Ya. Tapi saudara, hari ini saya mau sharing. Ini ada yang belum di mute ya. Saya nggak janjian sama Glenn ya, saudara. Tapi apa yang dia sampaikan itu mirip-mirip dengan saya sampaikan. Ya, waktu saya berdoa, saya bilang Tuhan tahun apa ya? Saya bilang karena setiap tahun itu biasanya Tuhan kasih tema, ya. Jadi saya bilang Tuhan ini tahun apa ya buat anak-anak Tuhan, gitu ya. Jadi ketika saya berdoa, saudara, saya kan juga berdoa. Kita kan punya pelayanan untuk wanita hari Jumat kan. Kita juga berdoa untuk itu ya. Jadi waktu saya berdoa, saya kerap kali melihat satu penglihatan ini, saudara. Ya, jadi banyak anak-anak Tuhan itu sekarang itu mereka berjalan dengan menunduk. Itu yang saya lihat. Jadi waktu saya bilang Tuhan, kenapa ya semua anak-anak Tuhan begitu banyak, mereka berjalan dengan kepala yang tertunduk. Ya, dan Tuhan cuma bicara seperti ini bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan sekarang ini, mereka itu sedang berjalan dengan perasaan gagal, perasaan bingung, perasaan tertuduh, perasaan tanda kutip trauma dengan Tuhan. Ya, kenapa trauma dengan Tuhan? Saya bilang karena banyak doanya yang tidak terjawab. Jadi saya bilang gini, Tuhan, terus gimana ya? Ketika saya lihat begitu banyak anak-anak Tuhan, mereka jalan dengan perasaan yang nunduk. Mereka ikut Tuhan sih, dengar khotbah, dengar firman gitu ya. Tapi mereka berjalan dengan kepala yang tertunduk gitu ya. Dan saya lihat gitu ya, ketika masukin tahun 2022 ini saudara ya, saya lihat beberapa anak Tuhan itu mereka masuk ke dalam satu jalan yang baru. Ya, dan di ujung jalan itu tulisannya adalah be bold. Take courage. Ya, berani, be bold. Dan seketika ketika mereka berjalan dan melihat kata-kata itu saudara, mereka berjalan dengan kepala yang pelan-pelan itu naik. Saudara, saya mau bilang seperti ini. Banyak anak-anak Tuhan sekarang ini saudara, mereka berjalan dengan kepala yang tertunduk. Kenapa saudara? Banyak. Saya baru ingat ya, saya bilang kenapa ya Tuhan? Kok mereka jalannya kayak nunduk dan tanda kutip kayak zombie. Ya, jadi kayak orang spiritual tapi mereka hidup seperti zombie. Ya. Dan Tuhan bilang, aku tuh tahun 2022 ini, aku mau curain sesuatu yang baru.
Ada sesuatu yang supranatural, ada sesuatu yang ajaib ya saudara, yang akan terjadi tahun ini. Tapi engkau akan bisa dapatkan ketika engkau berjalan dengan kepala yang tegak. Ya, jadi ketika saya bilang Tuhan, kenapa mereka tuh jalannya nunduk ya? Banyak saudara ya. Saya kalau di Jumat kemarin saya sharing, saya mendapatkan yang ayat mengenai kantung anggur lama dengan kantung anggur baru. Ya kan, mengenai kita harus buang kantung anggur lama, kita ganti dengan yang baru supaya apa? Supaya anggur yang baru itu turun. Ya kan? Nah, kantung anggur yang lama itu berbicara banyak saudara ya. Yang pertama, kalau saya perhatikan, termasuk saya sendiri, saya juga bertobat waktu saya terima itu. Saya bilang, Tuhan, aku mau terima sesuatu yang supernatural, aku mau terima sesuatu yang ilahi. Berapa dari engkau berkata bahwa di rumah atau yang di sini kau berkata, Tuhan, kekuatan aku sangat terbatas, Tuhan, perhitungan aku sangat terbatas, Tuhan. Aku mau terima, aku mau alamin sesuatu yang supernatural. Anda perlu belajar hari ini berjalan dengan muka yang tegak. Ya, Anda perlu belajar buang semua kantung anggur lama. Saya pun belajar, saya bilang, Tuhan, tahun ini saya mau minta sesuatu yang supernatural, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang aku nggak bisa hitung. Ya, dan waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan, oh iya, kantung anggur lama kita pertama biasanya, yang paling cerek dulu ya, kemalasan. Ya, berapa dari Anda sadar, saudara, bahwa ketika pandemik ini, saudara, waktu terasa sangat cepat. Ya kan? Waktu terasa sangat cepat. Anak-anak harus di sekolah online, kita harus beresin rumah, wah semuanya sekarang semua terasa cepat. Dan salah satu cara saudara untuk dunia itu masuk saudara, dunia itu mengentertain kita dengan apa? Biasanya gadget, ya kan? Dan saya pun sama, saya nggak sadar tuh saudara. Wah kalau lagi sekolah online, Matthew, peperangan Afghanistan melawan Israel gitu ya, cepetan duduk gitu ya. Oh stres. Waktu dia lagi break, langsung instantly saya langsung buka Netflix, kemarin lanjutin ceritanya mana ya gitu kan, langsung lanjutin yang mana it's my dream mas, it's my dream not your dream gitu kan. Nah sampai mana tuh kan kemarin, kenapa Kapadokia, nah sampai mana tuh gitu kan, instantly saudara. Saya itu secara nggak sadar ketika break langsung duduk sofa, langsung nggak pakai babi bu, langsung buka. Kemarin lanjutan Mas Aris sampai mana ya? Instantly. Dan saya sadar, saya bilang, iya ya Tuhan. Saya sadar loh Tuhan. Ternyata waktu saya begitu cepat, saudara, itu saya itu banyak entertain diri saya dengan itu. Ya saudara. Dan waktu saya terima ini saya bilang, oh iya benar ya Tuhan. Aku mau balik lagi. Anda tahu gak, kantong kalian punya kan sepatu atau tas yang udah lama gak dipakai, jadinya kayak apa? Keras, pecah-pecah kan. Nah kira-kira gambaran kantung anggur yang lama kayak gitu. Ketika Tuhan mau taruh anggurnya yang baru, itu malah jebol, kita nggak bisa pakai. Nah, waktu saya pelajarin kantung anggur yang lama ini yang udah keras tuh ya kalau tas-tas sekelas Charles & Keith, Guess gitu ya, itu kan suka pecah-pecah tuh kan. Nah, waktu saya pelajarin saudara, kantung anggur lama itu ternyata untuk menjadi yang baru kembali, caranya gimana? Caranya itu direndam pakai air. Habis rendam pakai air, diolesin minyak saudara. Itu berbicara apa saudara? Air itu direndam pakai air setiap hari. Anda perlu waktu sama Tuhan. Ya, Anda yang nggak punya waktu doa lagi sama Tuhan, balik sama Tuhan. Ya tahun ini saudara, Anda yang nggak punya waktu lagi sama Tuhan, belajar punya waktu quality lagi sama Tuhan. Belajar lagi rendam dalam minyak, rendam dalam air. Ya, belajar Anda yang berapa kali berkata bahwa aku udah nggak pernah dengar suara Tuhan. Ya, itu berbicara mengenai minyak Roh Kudus. Ya, tanya Tuhan kembali dalam hati. Ya, saya berdoa itu kemalasan. Ya, waktu saya belajar kantung anggur lama, oh kemalasan ya. Ya benar saya tobat itu. Saya belajar, saya mulai lagi punya satu waktu. Saya mulai lagi untuk sampai saya uninstall itu Facebook ya. Karena Facebook itu cepet kan. Facebook itu banyak video-video cepet-cepet cerita-cerita film-film penggalan kan. Walaupun kita pikir cuma 5 menit, gak tahu ternyata seru banget. Sampai mana Kapadokia? Lanjut lagi gitu kan, lanjut. Gak taunya sejam. Sampai saya uninstall. Bener. Saya tobat. Saya bilang, Tuhan saya mau punya satu waktu lagi sama Engkau. Nah ini yang saya perhatiin saudara. Yang kedua, kekecewaan itu pasti, kemarahan itu pasti. Tapi saudara yang saya perhatiin yang paling banyak saudara,
yang membuat engkau tertunduk adalah trauma dengan Tuhan. Ya, yang paling banyak yang membuat engkau berjalan tertunduk adalah engkau trauma dengan Tuhan. Kemarin ini adik satu dia hubungin saya, teman lama gitu ya. Dia hubungin saya, dia teman lama, terus dia bilang gini, Mer, gue udah nggak tahu harus, kan saya berdoa, saya bilang ini tahun pengharapan yang baru, jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Lalu dia bilang gini, dia bilang, gue sih masih berdoa, gue sih masih masih denger firman, gue masih gereja, iya nggak apa-apa sih, tapi jangan putus asa. Terus ketika dia bilang, datang sama Tuhan dengan berani sih. Dengan berani berharap. Lalu dia bilang ini, iya sih, gue gimana mau berharap ya, man? Terakhir kali gue berdoa supaya suaminya sembuh, suaminya kena COVID sudah. Yang ada suaminya meninggal. Dan saat itu dia sampai hari ini dia bilang dia trauma. Gue masih ikut Tuhan sih dia bilang, gue masih berdoa. Bahkan hari ini dia bilang bulan ini gue gak terima income sepeser. Zero. Tolong doain ya. Tolong doain, Mer, ini kira-kira gue dipanggil gak ya sama ini. Setiap hari dia jadi sekarang WA saya, Mer, jawaban doanya apa? Ya gak tahu, belum tahu kan, gak ngomong. Saya bilang gitu ya. Jawabannya apa? Kira-kira gue dipanggil lagi apa enggak? Karena dia lagi nego gaji, saudara ya. Dia mau gaji sekian, gak taunya cuma dikasih segini gitu ya. Gak bisa, dia bilang, saya mau nego sekian, dia bilang gitu kan ya. Kok gak dipanggil-panggil lagi? Dia bilang, dia merasa seperti layangan putus. Dia bilang gitu, Mer, kira-kira jawabannya apa? Tiap hari dia WA saya. Saya bilang, saya gak tahu, Tuhan gak ngomong apa-apa. Tapi yang Tuhan cuma ngomong adalah kamu harus berani berharap. Saya bilang gitu ya. Saat itu terakhir saudara, suaminya meninggal. Dia bilang, iya. Semenjak itu, dia gak berani berharap. Tahu gak saudara, musuh yang paling utama saat ini buat anak-anak Tuhan apa? Dia trauma sama Tuhan. Kau gak berani berharap kembali. Kau gak berani ajukan kembali doamu sama Tuhan. Anda tahu gak? Ketika saudara saya lihat ada orang-orang tertentu yang mereka mulai berani untuk angkat kepalanya, saudara. Mereka mulai lihat itu, saudara, tulisan itu, be bold. Ambil keberanian. Ambil keberanian untuk apa? Percaya sama Tuhan. Ketika Yosua dan Kaleb, saudara, 12 pengintai, mereka mengintai kira-kira tanah perjanjian, mereka mengintai kira-kira tanah Kanaan yang Tuhan udah janjikan, yang besar, yang banyak, sesuatu yang Tuhan janjikan buat dia, saudara. 10 orang dari itu berkata, wah kita nggak akan bisa masuk sana. Kenapa? Raksasanya gede-gede. Ya kan kita nggak akan bisa. Tapi yang 2 orang ini saudara, Yosua dan Kaleb, mereka melihat apa? Kita bisa masuk. Dan Tuhan bilang seperti ini. Ya ada satu ayat yang terkenal buat Yosua apa? Kuatkan. Teguhkan hati. Sebab apa? Sebab aku Tuhan yang menyertai. Saudara, saya melihat saudara ketika ada orang-orang tertentu saudara yang mereka mulai angkat kepalanya saudara dari yang tertunduk, lalu mereka mulai bangkit, mereka mulai lihat, mereka mulai melihat tulisan itu saudara, mereka mulai berkata bahwa aku mau be bold, aku mau berani, aku mau ambil keberanian, aku mau bangkit kembali, aku mau ambil kembali keberanian untuk percaya kembali sama Tuhan, untuk berharap kembali sama Tuhan, untuk berpegang lagi sama Tuhan saudara. Itu seketika mereka berjalan saudara, lama-lama mereka menjadi kuat. Saya berdoa hari ini saudara, musuh terbesarmu adalah apa? Engkau trauma sama Tuhan. Engkau trauma sama Tuhan sampai engkau gak berani berharap kembali. Engkau kecewa, engkau marah sampai engkau gak berani berharap kembali. Saya mau berkata seperti ini saudara. Tahun ini saudara, it's not time. Bukan tahunnya kamu untuk berkata, Tuhan mengapa ini terjadi, mengapa itu tidak terjadi. Mengapa itu tidak terjadi Tuhan, saya mau yang ini terjadi, kenapa gak terjadi Tuhan. It's not time saudara. Bukan saatnya lagi. Tahun ini saudara, tahun 2022 saudara, saya merasa seperti ini, ada sesuatu yang supranatural, ada sesuatu yang ilahi saudara. Ketika itu mengalir, ketika engkau berani berkata bahwa seperti ini, Tuhan aku gak ngerti loh Tuhan, tapi hari ini aku mau berani berharap kembali sama engkau. Aku mau berani Tuhan bergantung kembali sama engkau Tuhan. Engkau satu-satunya yang aku percaya Tuhan. Saya banyak kali kerap melihat saudara, ada orang-orang tertentu saudara, yang mereka berkutat di satu pertanyaan-pertanyaan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi it's not time. Bukan waktunya saudara. Tahun lalu saudara kita diajar untuk belajar terima. Betul. Tapi tahun ini saudara, Tuhan bilang seperti ini, kau harus berani. Kau harus bangkit. Kau harus berani. Kau harus berani untuk apa? Berani percaya sama Tuhan. You jump, I jump.
Kalau engkau nggak berani, saudara, ya itu pepatah terkenal banget ya, Titanic, you jump aja. Kalau engkau nggak berani, saudara, engkau nggak akan bisa alami sesuatu yang baik, sesuatu yang supranatural. Amin. Tahun ini, saudara, engkau perlu yang supranatural. Tahun ini, saudara, percayalah, engkau nggak akan bisa hitung dengan pikiranmu, engkau nggak akan bisa hitung dengan kekuatanmu, engkau nggak akan bisa hitung. Akan ada banyak hal ke depan yang terjadi yang di luar prediksi. Engkau perlu Tuhan. Tahun ini, saudara, tahunnya engkau berkata bahwa Tuhan, I want to be humble. Aku mau humble, aku mau rendahkan diri aku, Tuhan. Aku mau stop dengan semua pertuduhan, dengan semua kepala yang tertunduk. Aku mau stop dengan semua trauma. Aku mau stop dengan semua perasaan yang, why Tuhan, kenapa aku gagal, kenapa si ini yang ini enak, kenapa itu enak. Anda perlu stop. It's time supaya Anda berkata bahwa Tuhan, aku mau berani. Walaupun sebelah kiri kanan berkata bahwa udah gila nih, dia masih percaya Tuhan, udah gila. Ya, ke depan, saudara, akan ada banyak bukti orang yang tidak percaya Tuhan, tanda kutip, sepertinya sukses. Ya, tapi di titik itu, saudara, titik di mana Anda berani berkata bahwa Tuhan, aku nggak mau berjalan dengan kepala tertunduk. Aku mau berjalan dengan kepala yang tegap, Tuhan. Aku mau lihat Tuhan, satu kata itu, be bold, berani. Aku mau lihat Tuhan, tanganmu Tuhan yang memegang tangan aku. Aku mau lihat Tuhan, ketika Engkau berjalan sama aku, Tuhan, aku alamin hal-hal yang bahkan di luar pikiran aku, bahkan di luar perhitungan aku. Ya, hari ini saya berdoa, saudara, Anda yang masih merasa bahwa, aduh, kita akan jalani tahun ini dengan apa ya? Anda yang masih merasa dengan perasaan dan kepala yang tertunduk, saudara, Anda harus berani. Anda harus ambil keberanian dan berkata bahwa Tuhan, aku mau kali ini benar-benar aku mau trust. Kali ini Tuhan, aku mau benar-benar berkata, Tuhan, aku perlu Engkau, Tuhan. Saya mau bilang seperti ini, saudara, bukan Tuhan yang perlu kita, saudara. Kita yang perlu Tuhan. Kita yang perlu Dia. Kalau Anda hari ini berkata bahwa Tuhan, kayaknya aku mau baca setiap planning aku A, B, C, D, E, tapi Tuhan kayaknya kok gak sertai. Saya berdoa hari ini, tahun ini, Engkau punya cukup kerendahan hati untuk berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Karena itu jalan sama aku, Tuhan. Dengan penuh keberanian hari ini, Tuhan, aku mau pegang tanganmu. Aku mau jalani tahun 2022. Aku mau alamin sesuatu yang ajaib, Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa, saudara. Dan tanda kutip ya, Tuhan cuma berkata seperti ini. Anda yang mau ngalamin, itu adalah Anda yang berani. Hanya Anda yang berani. Percayalah, ketika Anda masih berjalan dengan perasaan yang tertunduk, Anda akan di situ-situ aja, saudara, di tahun ini. Kalau Anda berjalan hari ini dengan perasaan yang tertunduk, berkutat dengan perasaan gagal, berkutat dengan perasaan bersalah, berkutat dengan perasaan trauma dengan Tuhan, sampai tahun 2023 pun, saudara, percayalah Anda stay there, Anda masih di sana. Jadi hari ini, saudara, saya berdoa, tahun 2022, ada begitu banyak anggur baru, ada begitu banyak hal yang supranatural yang saya yakin Tuhan sediakan buat kita. Tapi masalahnya, saudara, Anda mau berdiri, Anda mau berjalan dengan kepala yang tegap, Anda mau berjalan dengan berkata bahwa Tuhan, it's enough dengan pertanyaan. It's enough, Tuhan, I want to be bold. Aku mau berani, Tuhan. Aku mau pegang Kau hari ini. Anda baru alami sesuatu yang ajaib. Amin. Amin. Ya, kita berdoa ya. Suami saya mau tambahin. Silakan doa dulu, nanti aku simpulkan terakhir. Oh, mau berdoa worship langsung atau kamu mau lanjutin dulu? Oke, sip. Worship dulu ya, Yang? Oke, yuk kita datang sama. No, wait. Oh, oke. Beginilah ya kalau Zoom ya. Negara. Kangen banget gitu. Suaranya beneran kok. Shalom. Tadi handphonenya saya charge karena baterainya akan segera mati, jadi nggak bisa duduk di sini dulu tadi. Thank you so much. Waduh ya, Glenn berkhotbah dengan luar biasa sekali ya. Istri saya luar biasa sekali juga. Wah, membakar kami semua yang ada di sini sampai ke tulang-tulang. Wah,
Saya bersama Chris dan Catherine di sini di daerah Eastvale, saudara, agak ke East Los Angeles sedikit ya, kota yang bagus. Ini bersama-sama dengan mereka di sini. Tadi juga mereka mendengarkan istri saya khotbah ya, pengen lihat katanya ya. Suara saya didengar gak di Elpis? Kedengaran ya? Kedengaran ya? Oke, good. Kita khotbah nggak janjian sama-sama, kita nggak kong kali kong ngomong apa, tapi semuanya dapat pesan yang sama. Buka bersama dengan saya, yuk firman Tuhan di 1 Petrus pasal yang kelima, dan kita akan segera selesai. Saya akan simpulkan semuanya. Thank you so much untuk segala-galanya ya. Tuhan, Kau baik, dan kami mau buka tahun ini dengan anggur yang baru, dengan kerangka yang baru, yang lalu biarlah berlalu. Oke? Saatnya kita bangkit kembali. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dan ayat yang sampai ayat yang ke-8. Oke? 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Oke? Lihat ya semuanya ya. Oke? Saya akan bacakan buat Anda. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Perhatiin saudara, lawanmu, si iblis, berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Lihat ini. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Perhatikan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ini yang akan kita buat sepanjang tahun, saudara. Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yaitu penderitaan yang bagaimana? Balik lagi ke ayat yang ke-8. Di mana si iblis itu mengaum-ngaum di sekitar kita. Mencoba menimbulkan intimidasi. Mencoba menimbulkan ketakutan. Mencoba menimbulkan pikiran-pikiran yang sebetulnya tidak layak untuk kita pikirkan. Ketakutan-ketakutan mengenai hari depan yang menakutkan. Ya, kami pernah kan ke Jatim Park, itu ketika singa mengaum rasanya kayak apa. Bahkan Austin aja yang paling berani aja lari, saudara dengar singa ngaum, itu benar-benar frightening, benar-benar serem sekali. Low tone, sangat rendah sekali, getar semuanya sekitar kita. Itulah setan kalau mengaum. Mencoba menakut-nakuti kita. Tapi tahun ini bukan waktunya untuk kita termakan oleh dia. Kita nggak boleh ditelan oleh dia. Dengar semua ya. Alkitab berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, saudara. Lawan. Ini tahunnya kita melawan. Ini tahunnya kita mencari dia. Ini tahunnya semua yang berantakan secara iman. Kita bangkit kembali. Kita lawan, kita lawan, kita lawan, kita lawan, kita lawan. Kita lawan. Kita lawan. Tadi Glenn sampaikan perkataan yang baik, saudara. Bukan hanya sekedar bisu atau netral. Atau lebih parah lagi negatif, ngomong-ngomong yang jelek. Ya. Tapi positif, katakan hal yang baik. Saya hari ini mau berharap habis-habisan pokoknya tahun ini. Amin. Semua hal yang paling aneh, yang paling ajaib, yang paling gak mungkin, saya mau harapin. Ini tahunnya tahun pengharapan. The year of hope, I should say. Tahun di mana iman kita bangkit, the year of faith, ya. Belajar punya sense of miracle, bahwa saya bisa ngalami yang ilahi, bahwa saya bisa ngalami yang ini, dan saya bisa membungkam semua intimidasi setan dalam hidup saya. Yang terakhir ayat yang 10, terima kasih buat rekan-rekan yang melayani sama-sama, ya, Glenn dan semuanya, dan yang hadir di tempat, oke. Tadi saya lihat ada Gilbert, ya, dan terima kasih buat istri saya yang berkhotbah dengan luar biasa. Kami semua diberkati. Ayat yang ke-10, baca sama-sama ya, Anda yang hadir juga. Dan Allah, lihat saudara, lihat ini. Dan Allah, lihat, sumber segala kasih karunia. Amin. Allah itu sumber segala anugerah. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Lihat, kita akan berharap ini akan melengkapi. Lihat, semua yang mendengar akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Lihat, sesudah kamu menderita sekian lamanya. Keren ya? Gak ada ayat yang lebih profetik lagi, saudara, selain ayat ini.
Tuhan akan menguatkan kita, meneguhkan kita setelah kamu menderita sekian lamanya. Oke, hari ini berharap inilah tahun di mana kita dikuatkan kembali. Tahun kita segar secara rohani. Yuk, tolong jangan bodoh lagi, saudara. Udah tahu diri, yang lemah, yang gak kuat, yang banyak goncangan, yang banyak mendengar singa mengaum. Please, cari Tuhan. Cari Tuhan. Saya pokoknya bertekad akan ada doa 10 hari lagi. Dan saya mau buka rumah lebih banyak. Tadi saya mendengar ada yang menyediakan rumah sebulan sekali untuk sekolah minggu offline. Widih, luar biasa banget ya. Sekolah minggu onsite. Ya, dia nggak tahu itu anaknya bisa begitu banyak, saudara. Saya bersyukur, tapi ya rumahnya juga gede, ya pasti bisa. Ya. Kalau Anda mau melayani Tuhan, dengar ya jemaat, dengar. Saya mau ngomong secara profetik ini. Kalau Anda berkata, Tuhan, saya mau serahkan diri saya mau melayani Tuhan, saya mau bersedia pakai Tuhan. Gak usah mikir yang jauh-jauh dulu. Dengar, buka rumah kamu. Ya, that's it. Mau dipakai Tuhan nggak? Bersedia dipakai Tuhan nggak? Buka rumah kamu. Jadikan rumah kamu tempat beribadah. Ya, nanti kita akan lihat ada begitu banyak rumah bermunculan dan kita akan mulai kegerakan yang luar biasa. Oke? Rick Warren berkata tentang penginjil terbesar di dunia sekarang. Dia bilang mungkin sepengetahuan dia nggak ada orang yang memenangkan jiwa sebanyak orang ini. Ya, namanya Yin Kai, saudara. Saya rasa waktu saya pergi sama Glenn ya, kalau nggak salah ya, betul ya. Bertemu dengan Yin Kai, ingat ya. Anda tahu dalam waktu berapa tahun Yin Kai menangin lewat kegerakan rumah 2 juta orang. 2 juta orang di rumah-rumah desa-desa yang sederhana di Cina. Ini imagine ya, 2 juta orang dimenangkan. Ya, orangnya sederhana banget, persis kayak tukang kue tiao, biasa-biasa. Nggak pakai jas, nggak pakai apa-apa, dia nggak pernah tampil di mana-mana, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, tapi mengerjakan pekerjaan Allah yang luar biasa. Amin. Ya, kalau Anda mau melayani, Anda yang berkat Tuhan, pakai aku, buka rumahmu. Buka rumahmu. Ya. Just open your house. Izinkan orang-orang datang merasakan atmosfer rumah yang kudus, rumah yang luar biasa sehingga jiwa-jiwa dimenangkan. Oke? Jadi ini saatnya kita bangkit. Yuk yang tertunduk, come on, lift up your head. Ya. Ada lagunya, ada ayatnya. Ia yang menegakkan kepalaku supaya kita nggak berjalan tertunduk. Belajar percaya bahwa kita bisa mengalami hal yang luar biasa. Oke? Dalam nama Yesus kita patahkan semua intimidasi, auman singa yang mengaum, yang menakutkan. Belajar shut down pikiran negatif dalam hidup Anda. Belajar tidak dengarkan masa depan yang terlalu jauh. Dan belajar beriman. Belajar beriman. Lawanlah ia dengan iman yang teguh. Karena satu dunia ini mengalami intimidasi yang sama. Dan Allah sumber kasih karunia. Lihat ya. Saya berdoa ini terjadi. Dan Allah, ayat yang 10, 1 Petrus 5, ayat yang 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Lihat, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kalau Anda lemah, Tuhan lagi mau menguatkan Anda. Kalau Anda menderita seketika, Tuhan lagi meneguhkan Anda. Kalau Anda perlu hiburan, Tuhan lagi mau mengokohkan Anda dan memberikan segala sumber kasih karunia yang engkau butuhkan. Jadi tahun ini kita akan beriman. Amin. Kita akan kumpul lebih banyak. Ya. Di sini rame tentang Omikron. Ya. Tapi nggak gimana-gimana sih. Kayak flu biasa katanya. Betul ya? Saya nggak jadi khotbah hari Minggu karena di rumahnya itu ada yang kena Omikron. Akhirnya khotbah saya di taping. Jadi di rumah itu ada yang kena Omikron. Akhirnya khotbah saya di taping, saudara, direkam. Lucu banget, yang rekamnya WA. Pak, saya dengar khotbah Bapak tadi lagi compile video. Terima kasih Pak, saya sangat diberkati. Lumayan, saudara, lewat video aja bisa jadi berkat. Ya. Jadi ditutup rumahnya gara-gara satu Omikron. Oke, beritanya emang seru. Saya lihat antrian-antrian PCR ya di TV ya, waduh rame banget katanya. PCR tuh rame banget ya. Buat Mary, istri saya, dan Mary Bong, waduh. Kalau saya nggak dapat slot PCR, saya harus perpanjang tinggal saya. Konon ada yang nunggu sampai tanggal 20. Daftar PCR, tanggal 20 baru bisa dites. Ya. Tuhan memberkati Ramon.
Ampun. Ya. Jadi ada yang sampai tanggal 20 saudara nunggu PCR. Bayangkan pesawat saya udah berangkat tanggal 20 dan daftar PCR aja belum. Jadi lihat ya apa yang terjadi ya. Ada teman kita yang mau berangkat ke Indonesia, dia nggak jadi berangkat. Dia mau tunggu katanya sampai udah nggak ada karantina. Waduh, itu bisa sampai bulan April malah yang ada ya. Yang ada mungkin seminggu jadi 14 hari yang ada ya. Enggak lah. Bisa asylum lama-lama ya. Ampun. Jadi saya berdoa, lawanlah dengan iman yang teguh. Ini tahun di mana kita belajar beriman kembali, men-shutdown suara auman setan lewat bentuk singa yang menakutkan, dan membuka telinga kita untuk sesuatu yang supernatural. Amin. Ya, jangan sekedar berharap harta. Tolong saudara, jangan sekedar berharap akan keuangan yang lebih baik. Itu bukan segala-galanya. Berharap bahwa Tuhan itu menjaga hidup Anda tetap dalam langkah Tuhan. Amin. Berharap yang ilahi, berharap Anda dipakai Tuhan, berharap kesembuhan terjadi dalam hidup Anda. Ya, berharap hal yang ajaib terjadi dalam hidup Anda. Amin. God bless you. Yuk, silakan istri saya dan Glenn. Kita menyembah Tuhan sama-sama, kita berdoa sama-sama. Oke? Terima kasih Tuhan. Yes. Beneran? Beneran nggak ya? Jelas. Oke. Ini dia kok. Iya. Oke, yuk, jadi kita sepakat ya, saudara ya. Saya berdoa. Anda yang masih punya pertanyaan, kenapa Tuhan, kenapa begini Tuhan, kenapa begini Tuhan. Hari ini kita akhirin sama-sama ya, saudara ya. Sepakat kita akhirin sama-sama, saudara. Ya, Anda nggak akan bisa, saudara, menanya kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, saudara. Ya, itulah Tuhan ya. Makanya Tuhan, kita nggak perlu nanya kenapa itu terjadi, mengapa itu terjadi, saudara. Tapi Anda perlu, kalau Anda nanya seperti itu terus, saudara, saya jamin Anda akan kecewa. Tapi kalau Anda belajar kenal pribadinya, Anda belajar mengalami Tuhan itu siapa, saudara, Anda nggak akan kecewa. Ya, dalam setiap musim dalam hidupmu, Anda kenal Tuhanmu, Anda alami siapa Tuhanmu, dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang setia. Saya yakin Anda nggak akan kecewa, saudara. Amin. Makanya saya selalu ingat, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Yang disuruh kecaplah dulu, saudara. Alamin dulu, saudara. Jadi kalau Anda yang hari-hari ini Anda belum alamin, Anda cuma melihat, oh yang itu enak ya, si itu enak ya, Anda harus alamin dulu, saudara. Amin. Ya, jadi hari ini kita sepakat, saudara, apapun yang pertanyaanmu dalam hatimu, apapun yang menjadi kekecewaanmu, apapun yang menjadi traumamu dengan Tuhan, hari ini kita tutup sama-sama, saudara. Kita datang sama Tuhan dengan berani, kita datang sama Tuhan dengan satu spirit yang Tuhan, aku berani Tuhan menggantungkan hidupku, harapanku kepadamu. Amin, saudara. Kita nyanyiin lagu ini ya. Terima kasih Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya Tuhan. Ya Tuhan.
dengan perasaan kecewa, aku masih penuh dengan rasa trauma sama Tuhan. Hari ini saya berdoa saudara, Anda lepaskan hari ini saudara. Hari ini saya berdoa saudara, hari ini engkau bisa angkat kepalamu, engkau bisa berkata, Tuhan aku mau berjalan dengan kepala yang tegap. Aku mau kali ini Tuhan, aku mau ambil keberanian, aku mau ambil Tuhan, I wanna be bold Father. Kali ini Tuhan, aku ingin berani Tuhan berkata, Tuhan aku perlu engkau, aku mau bergantung kepadamu. Saudara, saya merasa saudara ketika saya berdoa saudara, ada beberapa dari engkau yang Tuhan izinkan, engkau akan jalan secara sendirian. Entah bagaimana saudara, engkau akan berjalan sendirian saudara. Tapi di situ saudara, ketika engkau berjalan sendirian, engkau akan ngalamin tantangan sendirian saudara. Saya berdoa saudara, ada beberapa dari engkau saudara yang kan ketika engkau berjalan sendirian, engkau merasa sebenarnya pas awal itu, kok kayaknya nggak ada yang mungkin suamimu, anak-anakmu, sepertinya engkau akan bertarung sendirian saudara. Tapi di momen itu saudara, ketika engkau berkata, aku mau berani, aku mau angkat kepalaku, itu momen di mana perjalananmu dengan Tuhan yang paling baik dalam hidupmu. Di momen di mana engkau berjalan sendirian, di momen di mana engkau yang kali ini, ketika engkau menghadapi tantangan apapun, ada satu momen ketika engkau berjalan sendirian saat itu. Ada tantangan yang begitu banyak, sepertinya masuk ke dalam hidupmu. Tapi di momen itu ketika engkau berkata bahwa aku gak mau berjalan tertunduk Tuhan. Aku mau berjalan dengan kepala yang terangkat. Aku mau berjalan kali ini Tuhan. Aku mau berani Tuhan berkata bahwa Tuhan engkau pengharapan aku Tuhan. Kali ini Tuhan, aku mau berkata bahwa Tuhan, hanya engkau Tuhan yang aku percaya. Hanya engkau Tuhan yang tempat di mana aku bergantung. Di situ saudara, engkau akan ngalamin perjalanan yang terbaik dengan Tuhan. Di situ saudara, engkau akan ngalamin hal-hal yang kau gak bisa pikirin. Di situ saudara, engkau akan ngalamin bahwa Tuhan sendiri akan memegang tanganmu dan engkau akan berjalan melewatin banyak hal yang kau pikir bahkan secara manusia pun kau gak akan sanggup melewati. Tapi hari ini Tuhan, saya berdoa untuk Anda yang Tuhan izinkan mengalami perjalanan sendirian. Hari ini di dalam nama Yesus Tuhan, kepalamu terangkat. Hari ini Tuhan, ada roh keberanian Tuhan turun atas engkau hari ini. Engkau tidak lagi trembling, kau tidak lagi gemetar ketika menghadapi ke depan, kau tidak lagi gemetar ketika menghadapi masa depanmu. Tapi hari ini engkau bisa berjalan dengan kepala yang tegap. Hari ini engkau bisa berkata, Tuhan, hari ini Tuhan, tanganku Tuhan aku pegang. Hari ini tanganku aku berikan kepada tanganmu Tuhan. Engkau yang berhari-hari ini seperti merasa bahwa tanganku ini engkau tuh ragu-ragu untuk taruh ke Tuhan. Saya merasa beberapa dari engkau, tanganmu tuh engkau ragu berikan kepada Tuhan. Hari ini berikan sama Tuhan. Itu momen, itu saat dimana ketika tanganmu kau taruh kepada Tuhan. Itu saat dimana Tuhan mengajak engkau dalam satu perjalanan iman yang baru. Bapak, hari ini Tuhan mengalir keberanian Tuhan. Hari ini mengalir Tuhan, mengalir Tuhan. Apa yang dalam hatimu yang terasa terlalu berat untuk kau lepaskan, hari ini lepas di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kekecewaan, setiap ketakutan Tuhan, setiap kekhawatiran Tuhan, di dalam nama Yesus dilepaskan hari ini Tuhan. Hari ini setiap kepala tegap kembali, berjalan tegap kembali. Engkau berani, ada keberanian dari Tuhan untuk menggapai setiap janji yang dari Tuhan, untuk berharap kembali kepada Tuhan, untuk bergantung kembali kepada Tuhan, untuk berkata, Tuhan, hanya Engkau yang aku perlu Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan dalam setiap musim hidup aku Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hari ini hamba berdoa Tuhan, taruh Tuhan setiap roh keberanian atas setiap teman-teman yang di rumah Tuhan. Untuk anak-anakmu yang di rumah Tuhan, tidak lagi berjalan dengan kepala yang tertunduk, tapi kau bisa berjalan dengan kepala yang tegap hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa Tuhan, ada satu perjalanan iman yang baru, ada satu perjalanan keintiman yang baru. Kau bisa mengenali Tuhanmu, kau bisa mengalami Tuhanmu, kau bisa mengalami Dia sebagai Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang kebaikannya sepanjang masa. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini hamba berdoa Tuhan, Kau yang tidak pernah mengalami Tuhan, Kau yang sudah kering, Kau yang tidak mengalami kebaikan Tuhan. Hari ini saya berdoa saudara, di dalam nama Yesus, Engkau bisa kecap, Kau bisa lihat kebaikan Tuhan dalam hidup. Di dalam nama Yesus hari ini Tuhan, dalam nama Yesus hari ini hamba berdoa, sungguh Tuhan, setiap kekecewaan, setiap kemarahan hari ini kami tutup di dalam nama Yesus. Hari ini kami mau alami kebaikan-Mu. Hari ini kami mau alami Tuhan sepanjang tahun 2022 Tuhan. Kami mau alami Tuhan ada satu pengharapan yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya bisa serahkan kepada suami saya.
berdoa sekali lagi, Tuhan, untuk orang-orang yang hadir dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Biarlah anugerah Tuhan melimpah, kekuatan Tuhan melimpah, dan tahun ini, sepanjang tahun ini, saya mau berperang, saya mau melawan dengan iman. Kami mau menguatkan diri kami kembali dan menerima semua kasih karunia Tuhan yang meneguhkan, mengokohkan kami, menguatkan kami, Tuhan. Sesudah kami mengalami penderitaan seketika lamanya, saya percaya ini tahun yang baru, masa yang baru, sesuatu yang fresh, yang hilang dari surga sedang turun. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kita tidak percaya, kita sama-sama katakan, amin. Amin.